lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sampai hari ini Allah Ta'ala memudahkan kita dalam melakukan ketaatan, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, memberikan kita kesehatan walafiah hingga kita bisa hadir pada kesempatan yang baik ini, kajian rutin setiap minggunya. Alhamdulillah. Dan saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada kajian setelah maghrib minggu malam, terutama Ustadzunal Karim, Pak Ustadz RW, Pak Ustadz Hanifan, Pak Ustadz RW, Mam, barakallahu fikum. Insyaallah malam ini kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu terkait dengan iman kepada kitab-kitab, sedikit beberapa menit. Ya. Setelah itu akan kita lanjutkan iman dengan para rasul Allah Subhanahu taala. Baik. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab, bahwa kita wajib mengimani seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan kepada sebagian para rasul, yang jumlahnya 104 kitab, dan yang terkenal, yang masyhur di kalangan umat Islam adalah 4 kitab: Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat yang asli. Dan semuanya adalah ungkapan dari kalam Allah yang diturunkan kepada sebagian para nabi. Karena kalau dikatakan Al-Quran berarti mengandung makna kalamullah, memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu kalam Allah yang zati, yang bukan berupa huruf, bukan suara, bukan bahasa. Adapun pengertian yang kedua, lafaz yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa huruf dan bahasa. Bagaimana kalau ada yang bertanya, apa makna ayat yang terdapat dalam surah Yasin ayat 82, firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Padahal yang kita yakini bahwa lafaz yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad berupa bahasa Arab adalah makhluk, berupa huruf, berupa bahasa, itu makhluk. Bagaimana makna ayat tersebut? Ini kita akan bahas beberapa menit sebelum kita memasuki iman kepada para rasul. Makna ayat tersebut bukan berarti bahwa setiap Allah berkehendak menciptakan sesuatu. Di situ disebutkan innama amruhu. Sesungguhnya segala perkara apabila Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maksud di sini bukan berarti setiap Allah berkehendak menciptakan sesuatu maka dia berkata kun dengan huruf kaf dan nun yang artinya jadilah. Bukan itu maksudnya. Karena seandainya setiap berkehendak menciptakan sesuatu Allah harus berkata kun, maka dalam setiap saat perbuatannya tidak ada yang lain kecuali hanya berkata kun, kun, kun. Karena ciptaan Allah maha menciptakan tanpa akhir. Allah maha pencipta dan sifat menciptakannya Allah tidak punya permulaan, tidak punya akhiran. Kalau seandainya Allah setiap kali menciptakan kemudian mengatakan kun, 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 fayakun, hal ini tentu mustahil atas Allah. Karena sesungguhnya dalam waktu yang sesaat saja bagi kita
Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya dalam waktu sesaat. Deburan ombak di lautan misalnya, rontoknya dedaunan, Allah yang menciptakan, bisa diciptakan oleh Allah dalam satu waktu. Tetesan air hujan yang jumlahnya begitu banyak, tumbuhnya tunas-tunas, kelahiran bayi manusia, kelahiran anak hewan dari induknya, letusan gunung, sakitnya manusia dan kematiannya, serta berbagai peristiwa lainnya, semua itu adalah hal-hal yang telah dikehendaki Allah dan merupakan ciptaannya. Semua perkara tersebut bagi kita terjadi dalam hitungan yang sangat singkat, bisa terjadi secara beruntun bahkan bersamaan. Jadi kalau seandainya setiap kali Allah menciptakan, kemudian Allah mengatakan kun, ya, bagaimana mungkin kalimat kun sebanyak itu dalam satu waktu? Air hujan, berapa tetesan air hujan yang turun, berapa deburan ombak, berapa dedaunan yang rontok berjatuhan dalam satu waktu. Otomatis kun-kunnya cepat banget kalau seandainya Allah Ta'ala setiap kali menciptakan kemudian mengatakan kun. Oke. Adapun sifat perbuatan Allah sendiri, sifat al-fi'il, tidak terikat oleh waktu. Allah menciptakan segala sesuatu, sifat perbuatannya atau sifat menciptakannya tersebut tidak boleh dikatakan di masa lampau, di masa sekarang atau di masa mendatang. Sebab perbuatan Allah itu azali, tidak punya permulaan, tidak seperti perbuatan makhluk yang baharu memiliki permulaan. Perbuatan Allah tidak terikat oleh waktu dan tidak dengan mempergunakan alat-alat. Benar, segala kejadian yang terjadi pada alam ini semuanya baharu, semuanya diciptakan oleh Allah, namun sifat perbuatan Allah atau sifat menciptakan Allah tidak boleh dikatakan baharu. Makhluknya baharu, tapi sifat menciptakan, sifatnya Allah menciptakan itu tidak baharu. Kemudian daripada itu, kata kun adalah bahasa Arab yang merupakan ciptaan Allah. Kalimat kun itu sendiri makhluk, Allah yang menciptakan. Enggak mungkin Allah mengucapkan kun, sedangkan kun sendiri adalah makhluk, merupakan bahasa Arab. Sedangkan Allah adalah pencipta, khalik bagi segala bahasa. Maka bagaimana mungkin Allah sebagai al-khaliq, sebagai pencipta, membutuhkan kepada ciptaannya sendiri? Seandainya kalam Allah merupakan bahasa tersusun dari huruf-huruf dan merupakan suara, maka berarti sebelum Allah menciptakan bahasa, dia diam, tidak memiliki sifat kalam, dan Allah baru memiliki sifat kalam setelah dia menciptakan bahasa-bahasa tersebut. Itu tidak mungkin. Bila seperti ini, maka berarti Allah baharu, persis seperti makhluknya, karena dia berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tentu hal seperti ini mustahil atas Allah. Kalimat kun sendiri baharu, sebelum Allah menciptakan belum ada kata kun. Sedangkan sifat Allah azali, tidak mungkin Allah butuh kepada yang baharu atau ciptaannya. Dengan demikian, makna yang benar dari ayat dalam Quran surat Yasin ayat 82 di atas adalah sebagai ungkapan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menciptakan segala sesuatu tanpa lelah, tanpa kesulitan, dan tanpa ada siapapun yang dapat menghalanginya. Dengan kata lain, bahwa bagi Allah sangat mudah untuk menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Sesuatu tersebut dengan cepat akan terjadi tanpa ada penundaan sedikit pun dari waktu yang Ia kehendaki. Artinya apa? Kata kun itu adalah ungkapan dari kalam Allah yang azal, yang abadi, ya, yang bermakna bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan mudah tanpa ada lelah, tanpa ada rasa capek. Sebagaimana ungkapan ini kalau diungkapkan oleh seorang makhluk, kata kun sangat mudah tanpa rasa lelah,
begitu juga ini adalah suatu ungkapan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan mudah tanpa lelah. Paham yang dimaksud? Baik. Nah, kalau butuh penjelasan lagi ini waktu kita gak jadi 5 menit nih. Nah, ini tambahan penjelasan yang sebelumnya pernah kita bahas, ya. Jadi intinya di situ bahwa di dalam Al-Qur'an kata kun di situ ini ungkapan dari kalam Allah. Bukan Allah mengatakan kalimat kun. Bukan Allah mengatakan kalimat berupa huruf kaf dan nun. Sedangkan kata kun ini makhluk bahasa Arab. Bahasa semua bahasa Allah yang menciptakan. Bahasa Arab dan bahasa lain ini makhluk. Allah yang menciptakannya. Enggak mungkin Allah mengucapkan kalimat dengan bahasa Arab atau kata kun sedangkan Allah yang menciptakan itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Allah mengucapkan kalimat kun, berarti dia menganggap Allah butuh kepada makhluknya. Berarti dia mengatakan Allah sama dengan makhluk yang berbicara dengan bahasa Arab, dan itu mustahil bagi Allah. Kata kun itu ungkapan bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan mudah, dengan cepat, tanpa lelah, itu maksudnya. Kalau Allah menghendaki sesuatu maka terjadi dengan cepat, dengan mudah, ya, terjadinya. Itu yang dimaksud innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baik. Nah, itu dia kesimpulannya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita lanjut aja dulu ya. Ya, barangkali nanti kalau ada pertanyaan belakangan aja kalau kita punya kesempatan insyaallah. Baik. Sekarang masuk ke iman yang keempat. Iman yang keempat yaitu iman kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman tentang para rasul. Dalam suratul Baqarah ayat 285. Ya, insyaallah saya yakin semuanya hafal. Ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Sampai situ dulu aja. Ya, Rasulullah Muhammad telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Apa maksudnya kami tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya di antara rasul-rasulnya? Artinya jangan sampai mengimani sebagian kemudian menganggap kafir sebagiannya. Jangan sampai menganggap sebagian rasul itu Islam, sebagiannya Yahudi dan Nasrani. Enggak. Wajib secara keseluruhan kita imani secara mutlak semuanya beragama Islam. Semuanya beriman kepada Allah, semuanya menyembah Allah, semuanya mengajak umatnya supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak membedakan satu sama lainnya. Jangan sampai dianggap oh nabi ini, nabi itu, kemudian agamanya Islam, kemudian kata dia nabi yang ini dan yang itu pula agamanya Yahudi Nasrani. Tidak. Artinya kalau begini membedakan antara satu dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak dibedakan. Semuanya beriman, semuanya beragama Islam. Tidak ada satupun yang terjumus ke dalam kekufuran atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani semuanya muslimun. Di antara dasar-dasar iman yang 6 atau dalam bahasa istilah syariat disebut dengan usulul imani sittah.
Setelah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya adalah iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul artinya meyakini bahwa Allah telah memilih mereka untuk mengemban tugas kenabian dan menyampaikan misi kerasulan, dan bahwa Allah telah memuliakan mereka dengan wahyu sebagai petunjuk darinya untuk para hambanya, serta meyakini bahwa Allah telah memberikan kepada mereka beberapa kekuatan sebagai mukjizat sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Artinya para rasul ini dimulai dari Nabi Adam. Ya, nabi dan rasul yang pertama secara mutlak Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi yang pertama diutus di kalangan orang kafir. Sedangkan sebelum Nabi Nuh, nabi yang diutus sebelum Nabi Nuh itu diutus di kalangan orang Islam semua. Ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ketika sekelompok umat Islam di hari kiamat nanti yang pelaku dosa besar mendatangi Nabi Nuh kemudian mengatakan anta awwalur rusul. Maksud anta awalur rusul di sini apa? Wahai Nabi Allah Nuh, Anda adalah rasul pertama diutus di kalangan orang kafir. Ini maksudnya. Bukan maksudnya Anda adalah rasul pertama secara mutlak, tapi rasul pertama diutus di kalangan orang kafir. Kenapa? Karena rasul atau nabi sebelum Nabi Nuh itu diutus di kalangan orang Islam. Ada 3 nabi, 3 rasul yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Nuh. Jadi kalau ada orang meyakini bahwa Nabi Nuh nabi yang pertama secara mutlak, berarti mereka melupakan 3 nabi yang telah pernah diutus oleh Allah sebelumnya, yaitu Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris. Nah, ketiga nabi ini diutus sebelum Nabi Nuh dan diutusnya di kalangan orang Islam semua. Tidak ada satupun di muka bumi ini ketika itu ya yang terjumus dalam kekufuran atau beragama selain agama Islam atau yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya agamanya Islam. Walaupun ada di antara mereka yang melakukan dosa besar, itu ada. Tetapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, Nabi Adam diutus di kalangan anak-anak beliau, yaitu Sayyidah Hawa istri beliau melahirkan 40 kali melahirkan, 39 melahirkan itu kembar semua. Kembar laki-laki perempuan, laki-laki perempuan sebanyak 39 kali. Yang ke-40-nya hanya laki-laki. Ya, itu jumlah anak Nabi Adam, semuanya Islam. Kemudian mereka satu sama lain kemudian punya anak. Ya, ketika itu pada syariat Nabi Adam dibolehkan menikah antara kedua kakak adik, tapi dengan syarat ya bukan saudara atau saudari kembarnya. Ya, yang dilarang itu saudara dan saudari kembar. Boleh sang kakak ya yang kelahiran pertama menikah dengan sang adik kelahiran yang kedua atau ketiga. Ya, di zaman Nabi Adam di syariat pada waktu itu boleh. Tetapi setelah meninggal Nabi Adam umur beliau 1000 tahun. Nah, diutuslah Nabi yang kedua, anak Nabi Adam yang terakhir, yaitu Nabi Syekh alaihi salam. Ya, beliau juga diutus di kalangan orang Islam semua. Nah, di zaman Nabi Syekh ini juga seorang rasul. Beliau seorang nabi dan seorang rasul, makanya diberikan syariat yang baru. Apa itu syariat yang barunya? Yaitu tidak boleh lagi menikah antara dua kakak adik, walaupun berbeda kembar, berbeda kelahiran sekalipun. Yang penting kalau lahir dari satu ibu, ya satu ayah, tidak boleh lagi menikah. Jadi syariat di zaman Nabi Adam ketika itu dihapus ketika Nabi Syekh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Syekh meninggal, Allah mengutus Nabi Idris. Juga Nabi Idris diutus di kalangan orang Islam. Tidak ada yang kafir satupun di muka bumi ini, walaupun manusia semakin banyak ketika itu. Hingga akhirnya Nabi Idris meninggal dunia. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, masih seluruh manusia di ketika itu masih muslim semua. Kapan terjadinya pertama kekufuran?
sekitar 300-400 tahun setelah meninggalnya Nabi Idris. Ya, sebelum diutusnya Nabi Nuh. Jarak antara Nabi Idris setelah meninggal hingga diutusnya Nabi Nuh itu 1000 tahun. Jadi sekitar 300-400 tahun setelah meninggalnya Nabi Nuh, disitulah pertama sekali terjadinya kekufuran. Kekufuran yang pertama terjadi yaitu mereka yang menyembah patung, menyembah berhala. Di mana dulunya berhala patung atau berhala ini bukan untuk disembah, tapi tujuan pertamanya untuk kenang-kenangan 5 orang wali umat Nabi Idris yang terkenal. Jadi dibuatlah wajah patung berwajah 5 orang wali ini, tetapi bukan tujuan untuk disembah. Ya, tapi lama kelamaan generasi demi generasi, lama-lama imannya lemah sehingga mereka tergoda oleh godaan iblis. Ketika itu iblis datang dalam bentuk manusia. Setelah 300-400 tahun, pada saat itulah mereka tergoda, ada di antara mereka yang tergoda kemudian menyembah patung tersebut, maka patung itu mereka jadikan sebagai berhalanya mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah pertama sekali kekufuran terjadi. Kemudian tersebarlah kekufuran di muka bumi ini hingga akhirnya diutus Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh diutus, di muka bumi ini penuh dengan kekufuran. Beliaulah orang yang pertama, Nabi Rasul yang pertama diutus oleh Allah di kalangan orang-orang kafir. Nah, itu dia. Ceritanya seperti itu. Jadi bukan Nabi Nuh secara mutlak diutus diutus secara mutlak sebagai seorang nabi dan rasul pertama. Hingga nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mengimani mereka semua. Jumlah mereka sangat banyak. Kita hanya mengetahui beberapa di antara mereka. Yang dikisahkan kisah mereka dalam Al-Quran itu hanya 25 nabi. Sedangkan jumlah mereka para nabi seluruhnya 124.000 orang. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya, 124.000 orang seluruh para nabi. Sedangkan mereka yang rasul, nabi itu kan ada nabi yang rasul, ada nabi yang bukan rasul. Nabi yang rasul itu jumlahnya 313 orang. Nabi yang rasul 313 orang. Nah, sisanya nabi yang bukan rasul. Tapi keseluruhannya 124.000 orang. Yang diceritakan dalam Al-Quran 25 orang. Nah, termasuk Nabi Syekh sendiri kan tidak diceritakan dalam Al-Quran. Kan langsung setelah Nabi Adam, Nabi Idris gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak ada Nabi setelah Nabi Adam sebelum Nabi Idris, yaitu Nabi Syekh. Beliau juga seorang Rasul, salah satu Rasul dari 313 Rasul. Oke, semuanya diutus oleh Allah ya untuk menyampaikan wahyu dari Allah, apapun yang Allah sampaikan, dan mereka selalu jujur, tidak pernah berbohong. Ya, hingga sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat untuk menghadapi tantangan yang begitu luar biasa di kalangan umatnya, ya, untuk membenarkan kenabian mereka, untuk menunjukkan, membuktikan kenabian mereka. Kita lanjut. Kemudian yang dimaksud beriman kepada para rasul Allah artinya mencakup juga beriman kepada para nabi yang bukan sebagai rasul. Ketika dikatakan warusulih, beriman kepada para rasul, itu maksudnya baik rasul, nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, itu mencakup semuanya warusulih. Karena makna warusulih itu apa? Dan orang-orang yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada
manusia, baik mereka yang nabi yang berupa rasul maupun nabi yang bukan rasul. Dengan demikian, iman kepada para rasul Allah adalah mempercayai utusan-utusan Allah, baik yang sebagai rasul maupun yang hanya nabi saja. Adapun nabi yang sekaligus sebagai rasul pertama adalah Adam, dan nabi serta rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul, para nabi dan rasul diutus oleh Allah merupakan karunia dan rahmat darinya bagi para hambanya. Karena dengan akal semata manusia tidak akan mampu mengetahui perkara-perkara yang bisa menyelamatkannya di akhirat kelak. Maka dengan diutusnya para nabi dan rasul menjadi dapat diperoleh maslahat yang pokok bagi manusia. Karena memang manusia sangat membutuhkan kepada kehadiran para nabi dan para rasul. Baik, kenapa? Karena syariat itu tidak bisa hanya mengutamakan akal saja. Ya, akal tidak bisa mengetahui sesuatu yang gaib begitu aja. Akal tidak bisa mengetahui adanya nikmat dan siksaan kubur. Akal tidak bisa menjangkau adanya surga, adanya neraka. Bagaimana mungkin akal bisa menjangkau bumi saja tidak bisa kita menembusnya? Belum lagi bumi yang kedua yang jaraknya jauh di bawah. Belum lagi bumi ketiga dan seterusnya hingga bumi ketujuh. Sedangkan neraka itu letaknya di bawah bumi ketujuh, jauh di bawah bumi ketujuh. Ya, nggak bisa disaksikan oleh mata. Bagaimana mungkin akal bisa mempercayai begitu aja? Kalau hanya mengandalkan akal, disitulah butuh syariat. Disitulah kenapa Allah mengutus para nabi. Ya, dengan demikian kita tahu ya apa saja perkara yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, ya, dan menjauhkan kita dari api neraka. Dari mana? Dari para nabi. Kemudian ya diturunkan kepada sahabat terus ke ulama-ulama sampai kita sekarang. Kalau tidak melalui nabi, hanya akal saja yang diutamakan, nggak bisa mengetahui hal itu. Bagaimana mungkin akal bisa mengetahuinya? Makanya dalam Islam akal itu bukan prioritas utama, tapi akal itu sebagai saksi atas kebenaran syariat. Tapi jangan juga akal ini dilempar begitu aja, dibuang begitu aja. Akal tetap dibutuhkan, tapi bukan prioritas utama. Jangan menjadi kelompok yang mengutamakan akal, syariat dikesampingkan, ini keliru. Begitu juga sebaliknya. Ya, syariat yang monoton syariat tapi akal dibuang. Jadi apa saja letterlet aja tapi nggak mikir, nggak bisa juga. Makanya gabungkan antara syariat dan akal yang sehat, akal yang penuh, yang diisi dengan ilmu, Jadi syariat prioritas utama, akal sebagai saksi atas kebenaran syariat. Jangan dibuang begitu saja. Ya. Baik. Jadi apa perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaannya, kalau nabi itu tidak diberikan syariat yang baru, tidak diberikan hukum yang baru, tetapi mengikuti hukum atau syariat rasul yang datang sebelumnya. Ya, tanpa ada syariat atau hukum yang baru, itu nabi. Nabi yang bukan rasul. Sedangkan nabi yang rasul itu diberikan syariat yang baru, diberikan hukum yang baru. Jadi ketika datang rasul ada hukum yang tetap, dari dulu tetap dilakukan, tetapi ada juga yang dirubah, ada juga yang baru, seperti itu. Diberikan syariat yang baru. Seperti Nabi Syith diberikan syariat yang baru. Apa itu syariatnya? Tidak boleh lagi menikah antara dua kakak adik, satu ibu satu ayah.
Itu namanya syariat. Di syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad contohnya, itu tidak sah melakukan solat kecuali hanya di masjid saja. Ya, jadi kalau ada orang melakukan solat di rumah, di kantor, di tanah lapang, di syariat sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini garis bawahi, sebelum Nabi Muhammad, jangan dibawa-bawa lagi sekarang. Ini udah nggak berlaku. Jadi tidak sah melakukan solat dimanapun kecuali hanya di masjid. Nah, di zaman dulu itu, di zaman sebelum Nabi Muhammad, masjid itu ada yang disebut dengan bi'ah, ada yang disebut dengan soluta, ada yang disebut dengan bi'ah ya, bi'ah, soluta dan yang lainnya. Nah, tetapi tetap dikatakan masjid, nama lain dari masjid. Sama dengan Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa, siapa yang mendirikan Masjidul Aqsa? Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam Al-Quran disebutkan Al-Aqsa itu disebut dengan masjid, walaupun itu bukan bangunan umat Nabi kita Muhammad. Ya, jadi soluta juga masjid dulu. Nah, tempat ibadah. Tetapi di syariat Nabi Muhammad itu dihapus, tidak berlaku lagi. Ya, karena Allah jadikan di syariat Nabi Muhammad atau untuk umat Nabi Muhammad bahwa bumi ini sebagai masjid. Nah, tapi bukan maksudnya masjid itu masjid yang bangunan masjid ini, yaitu bisa melakukan sujud di sana, bisa melakukan sholat di sana dimanapun, asalkan memenuhi syarat dan rukunnya. Lebih utamanya di bangunan masjid, tapi tetap sah ya melakukan sholat di tanah lapang. Makanya kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha kadang-kadang di tanah lapang sah. Nah, zaman dulu nggak sah. Sah kalau nggak sempat ke masjid kemudian melakukan sholat di kantor, ya, atau di rumah kalau nggak sempat ada halangan, sah. Berbeda halnya dengan umat sebelum Nabi, yaitu dihapus semuanya. Itu dia. Itu diantara contoh hukum syariat. Saya contohkan satu lagi. Banyak sebenarnya, tapi cukup beberapa saya berikan contoh. Di syariat sebelum Nabi Muhammad, kalau ada orang yang terkena najis di pakaiannya, satu-satunya cara mensucikan pakaian atau pakaian yang tidak terkena najis bisa dipakai untuk melakukan ibadah, bagian yang terkena najis harus dipotong. Bukan dengan disiram dengan air. Seember, 2 ember pun disiram di syariat sebelum Nabi Muhammad, tetap itu dihukumi najis. Jadi satu-satunya solusi apa? Dipotong. Bagian terkena najis potong. Kalau mau ditambal dengan kain yang suci. Gitu dia. Tapi syariat ini, hukum ini, ketika Nabi Muhammad diutus, tidak lagi berlaku. Diberikan syariat hukum yang baru, bahkan lebih mudah. Cukup dengan air yang suci lagi mensucikan. Ya, cara-cara yang sudah disebutkan dalam hukum fikih, maka pakaian tersebut bisa kembali dipakai untuk melakukan ibadah setelah suci. Makanya tidak heran ya umat Nabi Muhammad memiliki pakaian sampai 2 tahun masih bisa dipakai. Utuh bahkan gitu ya. Kena najis sekalipun berkali-kali disuciin lagi, pakai lagi. Nah, coba kalau seperti zaman dulu. Pada bolong-bolong semua, tambal-tambal. Nah, ini dipermudah, diberikan kemudahan oleh Allah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, yang terkena najis ya sudah, pokoknya hilang najisnya. Bagaimanapun caranya, najisnya hilang sudah, pakai lagi. Enggak begitu, ada caranya. Disucikan dengan air yang suci, lagi mensucikan sesuai dengan aturan yang disebutkan dalam hukum fikih. Itu dia. Nah, kedua-duanya baik Nabi maupun Rasul sama-sama diberikan wahyu. Nabi diberikan wahyu, Rasul juga diberikan wahyu. Sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi diperintahkan menyampaikan kepada umatnya, Rasul juga diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Jadi nggak benar kalau Nabi untuk diri sendiri, nggak benar. Juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Kita bukan nabi, bukan wali. Kalau kita udah belajar ilmu pokok, wajib nggak hukumnya kita menyampaikan kepada orang yang membutuhkan? Wajib. Kalau tidak, berdosa. Apalagi seorang nabi.
Tidak mungkin kan seorang nabi diberi wahyu, disampaikan wahyu kepadanya, kemudian untuk dirinya sendiri tidak mungkin. Pasti ada tujuannya untuk disampaikan wahyu itu. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya. Begitu juga Rasul. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Kalau Nabi tidak diberikan syariat yang baru, hukum yang baru, tapi mengikuti hukum Rasul yang datang sebelumnya. Sedangkan Rasul diberikan hukum yang baru. Namun keduanya, baik Nabi maupun Rasul, semuanya beragama Islam. Semuanya sama-sama bertauhid la ilaha illallah. Semuanya mengajak umatnya agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya. Umat Nabi Musa misalnya, apa syahadatnya mereka? Mereka mengatakan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Islam. Umat Nabi Isa, apa yang mereka katakan? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga halnya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bedanya kalau ada orang hidup di zaman Nabi Isa, kemudian seandainya hidup di zaman setelah Nabi Muhammad diutus, maka dia tetap beriman kepada Nabi Isa dan juga beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Begitu juga halnya nabi-nabi yang sebelumnya mengikuti syariat nabi yang datang setelahnya. Ya, bahkan ada jin yang umurnya panjang, kan jin itu banyak umurnya panjang-panjang, bahkan ada 5.000 tahun. Pernah ada jin yang umurnya 1.000 tahun. Dia hidup di zaman Nabi Isa, beriman kepada Allah dan Nabi Isa, beragama Islam. Kemudian setelah Nabi Muhammad diutus, dia menyatakan sendiri bahwa dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang raja, ya, sebelum Nabi diutus 1.000 tahun sebelumnya, ya, dia mengimani Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus 1.000 tahun setelahnya. Paham ini maksud? Hidup di zaman 1.000 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, tapi dia sudah beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus 1.000 tahun setelahnya. Dan surat itu selalu disambung. Dia bikin sebuah surat mengimani Nabi Muhammad. Surat itu terus generasi demi generasi sambut menyambut surat itu disampaikan sampai akhirnya sampai surat itu ke tangan Nabi. Subhanallah. Ketika Nabi berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, beliau menerima surat itu, bahwa surat itu menyatakan raja ini beriman kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi diutus, tapi udah meninggal kan. Subhanallah. Artinya apa? Di kitab-kitab Injil yang asli, Taurat yang asli, di situ disebutkan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa disebutkan masing-masing berwasiat kepada umatnya bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Kalau seandainya Nabi ini diutus dan kalian masih hidup, maka hendaklah kalian beriman kepadanya. Subhanallah. Oke, kita lanjut. Baik. Kalau cerita terus kemana-mana. Baik, yang tentang kenabian atau an-nubuwah. Kata an-nubuwah berasal dari kata an-naba yang berarti kabar atau berita. Karena kenabian adalah penyampaian berita atau pemberitaan dari Allah. Nah, itu asal kata nabi. Jadi tidak mungkin menyembunyikan. Atau kata tersebut berasal dari kata an-nabuwah yang berarti ar-rif'ah, yang berarti ketinggian, karena memang derajat para nabi sangat tinggi dan mulia. Kerasulan adalah derajat yang paling tinggi dan mulia. Tidak ada derajat amal ibadah, ketaatan, kemuliaan dan kehormatan menurut Allah yang melebihi di atas kerasulan. Artinya apa? Makhluk Allah yang paling mulia secara keseluruhan adalah para nabi dan para rasul. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Walaupun nabi itu tinggalnya di bumi. Nabi tinggalnya di mana? Di bumi. Malaikat tinggalnya di mana? Di langit. Tapi siapa yang paling mulia? Para nabi. Ini juga bisa kita ambil kesimpulan. Ini
di luar materi di sini ya. Kita ambil kesimpulan bahwa bukan berarti ketika orang berada di tempat ketinggian dia lebih mulia dari orang yang di bawah. Bukan. Makanya tidak benar kalau ada orang berpikiran imannya rusak, kemudian dia meyakini Allah itu di atas karena dia menganggap seolah-olah yang di atas itu lebih mulia dari yang di bawah. Nah, ini keliru. Ya, atau ada yang meyakini Tuhan duduk di atas, semayam di atas arsy karena mungkin dia tahu arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi tempatnya. Jadi seolah-olah dalam pikirannya yang paling tinggi tempatnya, yang paling mulia. Salah. Kalau begitu malaikat lebih mulia dari Nabi. Kenapa? Malaikat lebih tinggi tempatnya. Tetapi kenapa para nabi lebih mulia dari malaikat? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah ada tempat-tempat bukan di atas. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di mana-mana. Dan bukan berarti Allah tidak mulia. Allah Maha mulia dari semua kemuliaan. Ya, ketika kita menuturkan, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, itu menunjukkan kemuliaan Allah. Itu menunjukkan kebesaran, keagungan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu tanda keagungan Allah bahwa Allah itu tidak menyerupai makhluk. Itu tanda keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau seandainya menyerupai makhluk berarti tidak mulia, bukan yang paling mulia. Justru dengan meyakini Allah tidak menyerupai makhluk, tidak butuh tempat dan arah, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan pula di mana-mana. Itu menunjukkan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah tetapi dia meyakini Tuhannya duduk sembahyang di atas arsy, ini pembohong. Tidak ada satupun di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari pembesar dari kalangan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, yang meyakini Tuhan menyerupai makhluk atau berada duduk di atas arsy. Tidak ada satupun. Ya, kecuali mereka-mereka yang hanya mengklaim kepada Imam Ahmad, mengklaim Hambali, tetapi pada hakikatnya dia tidak mengikuti akidah Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad mengatakan, ya, innallaha Allah Ta'ala laisa jisman la kala jism la apa man qala innallaha jismun la kal ajsam, ya, bahwa kafir. Siapa yang mengatakan ini? Imam Ahmad. Ya, jadi tidak boleh mengatakan Allah itu berbentuk, memiliki ukuran, ya, berada di satu tempat, berada di satu arah, ya, atau memiliki anggota tubuh, memiliki wajah. Itu mustahil bagi Allah. Itu semua adalah makhluk. Itu semua adalah sifat makhluk. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahil amsal walillahil mathalul a'la. Banyak ayat yang lain. Ya, jadi kadang mereka mengatakan, kita kok hanya satu ayat doang, laisa kamitslihi syai', mana ayat yang lain? Seolah-olah tidak puas dengan satu ayat. Bahkan kita katakan kepada mereka, hanya dengan satu ayat Al-Quran saja wajib kita imani, kan Al-Quran. Tidak perlu harus banyak. Kalau orang mencari kebenaran, benar-benar mencari kebenaran, hanya dengan satu dalil langsung percaya dan beriman. Tetapi kalau mencari pembenaran, 1000 dalil pun tetap tidak mengimaninya. Itu kalau yang mencari pembenaran. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan pendirian kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yakinlah, inilah akidah mayoritas umat Islam. Saya alhamdulillah belajar dengan guru yang sanad mata rantai keilmuannya bersambung hingga sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian guru saya dari segi keilmuan bersanad sambung sampai ke Nabi. Tetapi ada sebagian keduanya bersambung. Nasabnya bersambung sampai ke Nabi, nasab keluarga, dan sanad keilmuannya pun bersambung sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah.
Ini adalah suatu hal yang wajib kita syukuri supaya kita teguh pendirian dalam akidah ini. Jangan sampai kita dirayu ya, atau digoyahkan dari akidah aswaja ini dengan dalil-dalil mereka yang asal comot saja tapi memahaminya sendiri. Dalil-dalilnya dicomot saja tapi memahaminya sendiri, bukan sesuai dengan ulama yang ahli di bidang keilmuan tersebut. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sembarangan percaya dulu ya, apalagi yang tertulis di artikel-artikel di WA, di internet dan sebagainya. Jangan langsung percaya dulu, lihat dulu siapa ini yang menulis. Ya, jangan sembarangan diyakini karena ini berbahaya, masalah keyakinan. Ketika ada orang meyakini Tuhannya duduk semayam di atas arsy, imannya rusak, 2 kalimat syahadatnya batal. Semua amal ibadah yang dilakukan pahalanya terhapus. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh, kata Allah dalam Al-Quran. Terhapus semua amal ibadahnya, pahala amalnya dihapus semua. Sampai dia kapan? Sampai dia mengucapkan lagi, masuk Islam lagi. Ketika dia masuk Islam, dia tahu bahwa dia terjerumus dalam kekufuran. Kalau nggak tahu, 1000 kali pun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia tidak tahu itu hukumnya kufur, dia masih meyakini hal tersebut, maka 1000 kali mengucapkan 2 kalimat syahadat pun tidak bermanfaat baginya syahadatnya. Nauzubillahi min dzalik. Dia harus tahu dulu, oh iya, orang yang meyakini Allah semayam di atas arsy adalah merusak iman dan Islam. Kemudian dia tahu itu, kemudian dia lepaskan, dia tidak meyakini itu lagi. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekali dia mengucapkan maka dia muslimun mu'minun billah. Kalau dia tahu, kalau tidak tahu berbahaya. Nah, tetapi ada konsekuensinya, mereka sudah terjerumus dalam kekufuran ini. Semua amal ibadahnya pahalanya terhapus. Ya, mulai dari nol lagi, mulai dari nol. Tapi walaupun begitu mending ya kalau dia masih ada umur, ada kesempatan sebelum meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah ya di lain waktu kita lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, bisa bertemu kembali, bisa berbicara lagi tentang ilmu agama, bisa berdiskusi lagi. Ya, Allah teguhkan pendirian kita dalam keimanan dan senantiasa mencintai ilmu agama dan istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan tahlilan 3 kali, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jazaa wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.